Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-17. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih, kami dapat menarik saudara dan saudari kami kepada Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 54, 55, 56b sampai 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar, misalnya kalau ada seorang pastor yang mau ditugaskan, lalu misalnya ia berkelakar mau supaya ditugaskan di kampung asalnya, maka biasanya orang akan membalas kelakar itu dengan mengatakan, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ungkapan itu bukanlah ungkapan kelakar yang biasa, karena ungkapan itu merupakan pengalaman hidup yang nyata yang dialami oleh Yesus sendiri. Ketika ia datang di kampung halamannya dan mereka kecewa sehingga mereka tidak percaya kepadanya. Tentu Yesus merasa kecewa dengan reaksi dan sikap orang-orang yang tidak percaya
di kampungnya itu. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang tidak percaya itu berasal dari kaumnya sendiri. Sikap ketidakpercayaan orang-orang agaknya didasari kuat oleh kecemburuan terhadap identitas sosial Yesus. Mereka mengenal keluarga, asal-usul, dan pekerjaan Yesus yang sederhana. Jadi bagaimana mungkin ia memiliki pemahaman baik tentang Taurat dan mengajar orang banyak? Mereka melihat Yesus dan ajarannya dari sikap serta mentalitas manusiawi belaka. Kesombongan manusia menutup hati dan akhirnya mengesampingkan keselamatan dalam hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita merunut sejenak sejarah kehidupan Yesus, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan Yesus selalu diwarnai dengan penolakan-penolakan. Sejak dalam rahim ibunya hingga masa mudanya, ketika ia berkeliling untuk berbuat baik. Penolakan-penolakan yang ia alami berasal dari orang-orang di sekitarnya, bahkan kaum bangsanya sendiri. Namun ternyata penolakan-penolakan itu tidak membawa luka dalam kehidupan Yesus yang melahirkan kebencian dan dendam kepada orang lain. Bahkan ketika ia ditolak sampai dihukum mati di kayu salib, ia masih mau mengampuni mereka yang menghukumnya. Lewat doanya dari atas kayu salib, kita bisa melihat betapa dalamnya cinta Yesus kepada manusia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Penolakan yang terus-menerus hendaknya diimbangi juga dengan sikap hati yang mau mengampuni. Sebab dengan cara demikian, setiap penolakan tidak menjadi sebab bagi rasa dendam dan benci. Dendam dan benci tidak hanya menghancurkan raga dan asa, tetapi juga membawa kepada kematian kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun seringkali menutup mata dan hati terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Mengapa demikian? Karena manusia cenderung melihat sesamanya hanya dengan ukuran manusiawi belaka, popularitas, tingkatan sosial, jabatan, dan sebagainya. Orang lupa bahwa kebaikan, cinta, dan keselamatan dapat ditemukan melalui cara-cara sederhana serta melalui perjumpaan bersama banyak orang yang dengan berbagai bentuk. Kita diajak untuk berani melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus dalam kehadiran serta perbuatan baik sesama, bukan pada tampilan manusiawi belaka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus berlangkah maju bersama untuk selalu menjadi pengikut Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga teladan hidup Santo Maria Vianney, pendiri atau pelindung imam-imam projo, juga menjiwai seluruh kehidupan kita, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.